Baik, sekarang kita akan membahas tentang energi dari pendulum sederhana. Ya. Kita perhatikan gambar ini baik-baik. Di secara geometri, gambar ini menunjukkan kepada kita bahwa ada benda bermassa M yang dia terhubung oleh tali sepanjang L. Ya. Terus kemudian tali itu disimpangkan sejauh θ. Terus dari sisi vertikalnya kita memiliki akhirnya kita punya panjang bahwa ini adalah L minus Y, sementara di sininya itu adalah Y-nya, ini Y-nya, maka sekian ini adalah L minus Y sampai di sini, sampai di titik ini dari atas sana, maka ini adalah L. Karena ini tingginya Y, maka sekian ini adalah L minus Y. Sementara itu simpangan massa itu ini dari titik kesetimbangan yang vertikal ini simpangannya sejauh X begitu. Nah, dari sini kita akhirnya bisa menuliskan bahwa nilai dari L kuadrat itu sama dengan ini L minus Y dikuadratkan ditambah dengan X di sini ya, Pythagoras tambah dengan X kuadrat, sehingga bisa kita uraikan, kita akan punya ini L kuadrat minus 2LY ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan X kuadrat. L nya bisa kita lenyapkan di sini ada L kuadrat, maka di sini bisa lenyap, sehingga kita bisa punya persamaan 2LY ini sama dengan Y kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Nah, karena ayunannya itu kecil, ayunan di sini ini kecil, maka kita bisa menuliskan bahwa X ini jauh lebih kecil daripada L. Karena ayunannya kecil, maka simpangannya ini sejauh X ini jauh lebih kecil daripada panjang talinya. Ini akan mengakibatkan bahwa ketinggian Y ini pasti dia juga jauh lebih kecil daripada X. Ketinggian Y ini pasti jauh lebih kecil daripada X, sementara X itu jauh lebih kecil daripada L nya itu, sehingga persamaan di sini 2LY sama dengan Y kuadrat plus X kuadrat, itu Y nya bisa diabaikan ya, jadi sehingga Y ini nilainya bisa diabaikan ya. Karena itu kita bisa menuliskan persamaannya menjadi 2LY sama dengan X kuadrat, atau bisa kita tulis Y ini sama dengan X kuadrat per 2L. Nah, kita punya persamaan ini, Y sama dengan X kuadrat per 2L. Nah, ketika massa bandul itu terangkat atau berayun ya, maka setinggi Y ini ya, maka dia akan memiliki sistem itu akan memiliki energi potensial ya. Dia akan memiliki energi potensial. Berapa besarnya? Besarnya adalah U sama dengan M G kalikan dengan Y. Karena Y sama dengan X kuadrat per 2L, maka kita bisa menuliskan M G dikalikan dengan X kuadrat per 2L. Nah, ini nilai energi potensialnya ini ya. Nah, energi total itu adalah jumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Energi total ini adalah jumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Energi kinetiknya itu sama dengan setengah mv kuadrat ditambah dengan energi potensialnya. Energi potensialnya sama dengan setengah m dikalikan dengan G ya, dikalikan dengan X kuadrat per L ini. Ini energi potensialnya ya. Kita tulis menjadi seperti ini. Sehingga kalau kita amati, ketika X itu sampai pada titik balik, yaitu sampai pada simpangan maksimum atau
X sama dengan A-nya. Jadi ketika nilai X simpangannya itu sama dengan A, yaitu simpangan maksimum atau amplitudo, maka pada titik itu nilai V atau kecepatannya itu akan sama dengan 0. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa E ini sama dengan setengah M dikalikan dengan 0 ditambah dengan setengah M kalikan G kalikan X kuadrat per L. Sehingga kita akan mendapatkan E itu sama dengan setengah M G X kuadrat dibagi dengan L. Nah, karena X-nya itu adalah sama dengan A, maka nilai E itu akan setengah M G dikalikan A kuadrat dibagi dengan L. Nah, ini nilai energinya ketika X sama dengan A. Karena pada prinsipnya sesuai dengan hukum kelestarian tenaga, ya, sesuai dengan hukum kelestarian tenaga atau konservasi, ya, konservasi tenaga atau konservasi tenaga. Kita mendapatkan bahwa nilai E, ya, itu tiap saat nilai E itu tiap saat itu sama. Sehingga kita bisa menuliskan persamaannya itu bahwa nilai E pada X sama dengan A itu juga akan sama ketika X sama dengan simpangan-simpangan yang lain. Sehingga kita dapatkan setengah MG dikalikan dengan A kuadrat dibagi dengan L, ini akan sama dengan nilainya sama dengan setengah MV kuadrat ditambah dengan setengah MG X kuadrat dibagi dengan L. Nah, di sini ada setiap suku itu ada nilai setengah, ya. Maka ini bisa kita lenyapkan, ya, sehingga kita bisa menuliskan terus kemudian juga ada M-nya, ya, juga ada M-nya. Jadi kita punya G itu sama kalikan A kuadrat dibagi L, ini sama dengan V kuadrat ditambah dengan G X kuadrat dibagi dengan L. Dari persamaan ini kita bisa menghitung, ya, kecepatannya. Kita bisa menghitung kecepatannya. Itu kalau kita tulis kecepatannya itu sama dengan V kuadrat sama dengan G A kuadrat dibagi dengan L dikurangi dengan G X kuadrat dibagi dengan L. Di sini ada G per L yang sama, sehingga bisa kita ringkas menjadi G per L dikalikan dengan A kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Ini nilai kecepatan kuadratnya itu. Karena V itu adalah dx per dt, maka kita bisa mencarinya. Kita bisa mencarinya ini. Jadi V ini sama dengan dx dt, maka nilai V-nya di sini ini adalah akar dari G per L dikalikan dengan A kuadrat minus X kuadrat. Ini di akar. Ini nilai V-nya itu. Atau bisa kita tulis biar lebih mudah itu akar G per L dikalikan dengan akar A kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Nah, ini nilai V-nya. Nilai V di sini sama dengan dx dt. Sehingga kita bisa, untuk bisa melakukan integrasi, maka kita ubah formasinya, ya. Kita ubah formasi persamaannya itu, yaitu kita akan mendapatkan nilainya ini dx dibagi dengan akar
A minus A kuadrat X kuadrat ini sama dengan dt dikalikan dengan akar G per L. Nah, kita dapatkan persamaan ini. Nah, kemudian persamaan ini kita integrasikan sisi kiri dan sisi kanan. Kita integrasikan. Ya. Untuk bisa mengintegrasikan ruas kiri, kita perlu melakukan substitusi. Ya. Kita ganti fungsi X itu, kita andaikan X itu sama dengan A sinus theta, ya, sehingga kita dapatkan dx ini sama dengan A cosinus theta d theta, sehingga di ruas kiri kalau kita tulis ulang fungsinya itu adalah integral dx nya itu adalah A cosinus theta d theta dibagi dengan integral A kuadrat minus X kuadrat, maka X nya kita kuadratkan, A kuadrat dikalikan dengan sinus kuadrat theta. Nah, ini di akar. Kita dapatkan nilainya bahwa di sini ini A kuadrat minus A kuadrat sinus kuadrat theta. Ini kalau kita sederhanakan yang di sini ini kita dapatkan ini A kuadrat 1 minus sinus kuadrat theta. 1 minus sinus kuadrat theta ini nilainya adalah cosinus kuadrat theta. Sehingga kita dapatkan integralnya ini adalah integral dari A cosinus d theta, cosinus theta d theta dibagi dengan akar A kuadrat cosinus kuadrat theta. Sehingga kita dapatkan ini sama saja dengan integral d theta. Ya, sama saja dengan integral d theta. Jadi ruas kiri kita dapatkan bahwa untuk yang di ruas kiri yang di sini ini kita mendapatkan integral dx per akar A kuadrat minus X kuadrat itu sama saja dengan integral d theta atau sama dengan integral d theta adalah theta, ya. Jadi kita dapatkan ruas kiri sama dengan theta. Untuk yang ruas kanan itu integral akar G per L, karena G itu tetapan, L juga tetapan, dt. Maka kita dapatkan ini tetapan dikalikan dengan integral dt. Sehingga kita dapatkan yang di sini yang ruas kanan ini sama saja dengan akar G per L integral dt. Akar G per L dt itu adalah integral dari dt adalah t. Sehingga kita mendapatkan persamaannya bahwa integral tadi sama dengan theta itu sama dengan akar G per L kalikan T ditambah dengan C. Dengan C ini adalah tetapan integrasi. Ini adalah tetapan integrasi. Nah, theta tadi, nilai theta tadi itu adalah XA sinus theta. Ya. Nah, nilai theta itu adalah kita kembalikan ke persamaan X sama dengan A sinus theta. Jadi kalau X sama dengan A sinus theta, maka kita dapatkan X per A sama dengan sinus theta, maka theta adalah arkes dari sinus dari X per A ini. Sehingga kita dapatkan persamaannya ini menjadi arkes sinus dari X per A ini sama dengan akar G per L kalikan T ditambah dengan C. Persamaan ini bisa kita tulis, ya. Persamaan ini bisa kita tulis. Kita selesaikan menjadi X per A ini sama dengan sinus dari akar G
per L kalikan T ditambah dengan C. Jadi X per A sama dengan sekian ini, sehingga X ini sama dengan A sinus dari akar G per L kalikan T ditambah dengan C. Nah, persamaan yang terakhir ini bahwa X sama dengan A sinus akar dari omega G per L dikalikan dengan T ini mengingatkan kita kembali bahwa sekian ini sama dengan omega, sehingga omega ini sama dengan akar G per L. Karena omega sama dengan akar G per L, maka periodenya T-nya sama dengan 2pi akar L per G. Ya. Kita kembali lagi ke persamaan semula. Jadi ini konsisten. Jadi omega sama dengan akar G per L, dan periodenya T-nya sama dengan 2pi dikalikan dengan akar L per G. Dengan demikian, kita bisa meringkas bahwa untuk gerak harmonik sederhana untuk pegas, ya, pada massa pegas, jadi pada massa pegas kita punya nilai E energinya itu sama dengan setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah kx kuadrat. Untuk pendulum sederhana atau bandul, E-nya ini sama dengan setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah M dikalikan G per L dikalikan dengan X kuadrat. Nah, kita dapatkan bahwa nilai energi dari nilai persamaan energi dari ayunan-ayunan selaras ini, polanya itu adalah E itu sama dengan setengah kali alfa V kuadrat ditambah dengan setengah dikalikan dengan beta dikalikan dengan X kuadrat. Ini dengan alfa dan beta ini merupakan nilai tetapan. Nah, persamaan tenaga ini merupakan persamaan yang menunjukkan karakteristik universal, ya. Karakteristik universal dari gerak harmonik sederhana, yaitu bahwa energi itu sebanding dengan kecepatan kuadrat yang ditambahkan dengan perpindahannya, dikuadratkan, perpindahan kuadrat itu. Dengan besaran alfa, ini dia bergantung atau dia menunjukkan pada inersia dari sistem. Ini nanti terkait dengan energi kinetik, sementara beta ini terkait dengan gaya pemulih. Terkait dengan gaya pemulih atau restoring force per satuan perpindahan. Persatuan perpindahan. Ini terkait dengan energi potensial. Nah, apa jadinya jika persamaan energi ini kita turunkan terhadap waktu? Ya. Sekarang kita akan mencoba menurunkan terhadap waktu. Ya. Persamaan energi diturunkan terhadap waktu. Terhadap waktu T. Maka kita punya dE per dt ini sama dengan setengah dikalikan dengan 2 kalikan dengan alfa kalikan dengan V dV per dt ditambah dengan setengah dikalikan 2 kalikan beta kalikan X dx per dt. Nah, kita tahu bahwa karena E ini tidak memiliki variabel waktu, maka dE per dt ini nilainya sama dengan 0. Sehingga kita bisa menghitung ini persamaannya akan sama dengan alfa kalikan V dikalikan dV per dt ditambah dengan beta kalikan X kalikan dx
per dt. Nah, dx per dt ini nilainya adalah sama dengan V itu sendiri ya. Jadi kita bisa nulis alfa kali V dV per dt ditambah dengan beta x kalikan bukan dV, dikalikan dengan V ya. Dx per dt adalah V. Jadi kita punya persamaan ini ya. Sementara dV per dt itu bisa kita tulis, dia adalah A. Jadi alfa kali V dikalikan dengan turunan kedua dari posisi ditambah dengan beta x V. Sehingga kita punya ya, saya tarik ke sini, kita punya alfa kali V turunan kedua dari X terhadap T ini sama dengan minus beta XV ya. Sehingga kita punya turunan kedua dari posisi ini sama dengan minus beta X per alfa kalikan V kalikan V ini. Nah, V nya ini bisa kita lenyapkan sehingga kita punya persamaan akhirnya adalah turunan kedua dari X ini sama dengan minus beta X per alfa ya. Persamaan ini mengingatkan kita dalam bentuk umum persamaan gerak harmonik sederhana itu, yaitu bahwa beta per alfa ini adalah sama dengan omega kuadrat itu ya. Sehingga kita bisa menuliskan persamaan ini sebagai minus omega kuadrat X itu ya, dengan nilai omega itu adalah sama di sini, ini sama dengan omega kuadrat beta per alfa, atau omega kuadrat itu sama dengan K per M. Nah, ini tinjauan kita dari energi terhadap gerak harmonik sederhana. Akhirnya kita kembali lagi ke bentuk awal persamaan gerak harmonik sederhana itu ya. Jadi ini menunjukkan konsistensi atau koheren.